name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan. surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan Hosana. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana.
Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita bersyukur pada saat ini. Kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Kita boleh merayakan Paskah semua karena kebaikan Tuhan. Dia yang mati bagi kita dan pada saat ini kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan. Supaya kita memperoleh pengharapan yang baru di dalam Dia. Mari kita tundukkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, memuji, meninggikan Engkau. Kiranya kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah setiap hati kami Tuhan, fokus memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Dan pada saat ini Engkau bangkit bagi kami. Memberikan pengharapan yang baru. Memberikan kemenangan bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan bagi kita. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penerima.
beribadah pada saat ini, sama-sama katakan. Layakkah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari umat Tuhan katakan, kami menyembah Engkau Tuhan dengan mengangkat tangan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan disembah layakkah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan mengangkat tangan kami katakan, Tuhan, layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa. Haleluya. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Serahkan. Haleluya. 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 Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang mati dan bangkit bagi kami, memberikan sukacita, pengharapan yang baru bagi kami. Di dalam nama Yesus, mari setiap umat Tuhan yang ada di rumah bersama dengan saya kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Dia yang mati bagi kita, dia bangkit bagi setiap kita. Sama-sama katakan, dia mati bagiku, dia
begitu baik. Haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia yang mati bagi kita, dan saat ini dia bangkit bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita rasakan kebaikan Tuhan. Dia yang sudah menebus setiap kita lewat darahnya yang kudus, menyelamatkan kita, memberikan pengharapan yang baru, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Mari kita katakan dengan segenap hati kita. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, oh ku bebas. Ku bebas. Ku menang. Ku menang karena kasih-Nya padaku. Oleh
Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang besar di atas kayu salib bagi setiap kami. Jikalau sampai hari ini kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu bukan karena kehebatan kami, tetapi karena kasih karunia-Mu di atas kayu salib, mengorbankan setiap kami, mengorbankan hidup-Mu bagi setiap kami. Dan Tuhan, Engkau sudah bangkit pada hari ini, kami memperingati. Engkau bangkit mengalahkan maut. Engkau bangkit untuk setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur jikalau hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu di muka bumi ini. Bahkan kebangkitan-Mu atas setiap dosa yang kami alami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau bersekutu melalui kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengarkan. Bapa, berkati setiap kami yang mungkin hari ini kami tidak ada di dalam gedung gereja, yang mungkin hari ini tidak bersekutu bersama-sama di dalam gereja Tuhan, tetapi kami bersekutu dengan Engkau secara Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada bersama dengan kami walaupun kami harus di rumah. Bapa, berkati setiap kami, berikan kami hati dan telinga suara-Mu, sehingga kami boleh membuka hati kami, mengizinkan kebenaran firman-Mu tertabur tanah hati kami yang subur, dan firman boleh bertumbuh, berbuah, berakar bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya mengucapkan selamat Hari Paskah bagi kita semua. Kesempatan yang indah bagi kita, mungkin terasa berbeda karena kita tidak bisa bersekutu dengan saudara seiman kita di dalam gedung gereja. Tetapi itu tidak membuat kita surut dalam kasih, di dalam anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kita orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Paskah di mana kita memperingati akan kebangkitan Yesus setelah kita melewati Jumat Agung. Hari ini kita sedang memperingati hari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus menjadi sesuatu hal yang banyak dipertanyakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan izinkan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema dalam kebangkitan ada pengharapan. Di dalam kebangkitan ada pengharapan yang saya ambil di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai 22. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang mungkin kita berpikir dalam situasi ini pengharapan kita sudah hilang, pengharapan kita sudah sirna, tapi percayalah kebangkitan Yesus itu senantiasa membawa pengharapan bagi kita semua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak pertanyaan. Apakah Yesus benar-benar bangkit atau kebangkitannya hanya sekedar ilusi atau fiksi rekaan para murid? Ada pertanyaan yang kita bisa dengar dari orang-orang di luar sana yang mempertanyakan keabsahan, apakah benar Yesus itu bangkit? Bapak Ibu kalau mempelajari di dalam kitab Matius, di situ jelas, di situ ada reka-reka dari para agama, para pemuka agama untuk mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu rekayasa dengan cara menyuap para prajurit yang menjaga kubur Yesus. Tetapi itu juga pertanyaan yang terus berniang-niang sampai hari ini dipertanyakan oleh banyak orang. Apakah Yesus benar-benar bangkit atau kebangkitannya itu hanya sekedar fix? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian Alkitab yang menjelaskan kaitan erat antara kebangkitan Kristus yang berdampak kepada kebangkitan sebagai orang-orang Kristen sejati. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fakta dari Alkitab kita mendapatkan keterangan lengkap bahwa Tuhan Yesus pada hari ketiga di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 5 sampai ke 7, ya Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur Tuhan Yesus. Itu fakta pertama. Fakta kedua,
perkataan Tuhan Yesus bangkit itu diucapkan oleh seorang malaikat Tuhan. Kristus yang bangkit juga menampakkan diri kepada beberapa orang, yaitu Maria Magdalena. Bapak Ibu bisa lihatnya di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 19, dan juga kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal yang sama, pasal 20 19 sampai 23, kepada Thomas demikian juga, dan para muridnya di pantai Danau Tiberias. Penampakan diri Yesus kepada banyak orang ini jelas membuktikan bahwa murid tidak sedang berhalusinasi atau murid tidak sedang bermimpi, tetapi mereka memang menyaksikan secara langsung bahwa Yesus bangkit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui hal inilah, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, jelas kepada kita bahwa Yesus bangkit di hari ketiga sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan juga yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang datang kepada kita, adalah, jika memang kebangkitan Yesus adalah satu kebenaran, jikalau memang kebenaran kebangkitan Yesus adalah sesuatu kebenaran yang dapat kita lihat, yang dapat kita saksikan, terus apa dampaknya dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin kita pelajari hari ini, di hari kebangkitan Yesus ini, yaitu kebangkitan Yesus membawa pengharapan dalam setiap hidup kita orang percaya. Kebangkitan Yesus itu membawa suatu pengharapan yang besar bagi setiap kita orang percaya. Bapak Ibu tidak bisa pungkiri, tidak bisa kita sangka bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan dampak yang besar. Dan dampak yang besar dari kebangkitan Yesus bagi setiap hidup kita orang percaya di dalam pengharapan, yaitu yang pertama adalah pengharapan akan perubahan hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu siapa Paulus. Paulus adalah seorang tokoh yang sudah tidak asing di telinga kita, bahkan di para guru-guru sekolah minggu. Paulus adalah pribadi yang bernama Saulus sebelum mengenal Tuhan. Tetapi kehidupan Paulus berubah drastis waktu ia mengalami kebangkitan Kristus di dalam perjalanannya menuju ke Damsik. Paulus berjumpa Yesus, dan di dalam perjumpaannya itu memberikan dia satu pengharapan yang baru, yang dimana yang awalnya kita tahu Paulus adalah orang yang dengan gagah berani, Paulus adalah orang yang dengan antusias ingin membinasakan banyak orang percaya. Tetapi waktu ia jumpa dengan Yesus, melalui kebangkitan Yesus, perjumpaan telah membawa hidupnya berubah. Perubahan apa saja yang dialami Paulus? Perubahan apa saja yang dialami Paulus? Apakah hanya perubahan pergantian status dari orang yang menganiaya jemaat menjadi seorang yang tidak menganiaya jemaat? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua perubahan yang dialami oleh Paulus waktu ia mengalami kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah perubahan statusnya, seperti tadi saya sampaikan. Perubahan statusnya dari seorang yang melayani Allah yang tidak mengenal Tuhan. Pribadinya adalah seorang yang melayani Allah yang tidak takut akan Tuhan, menjadi seorang pribadi yang melayani Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini apakah setelah engkau mengalami, mengikuti kebaktian, kebangkitan Kristus Yesus atau Paskah, apakah hari ini engkau mengalami perubahan? Apakah hari ini engkau mengalami perubahan status dalam hidupmu? Atau engkau tetap sama dari orang yang tidak mengenal Tuhan sampai engkau sudah mengalami kebangkitan Kristus, engkau tetap sama menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Paulus. Waktu ia jumpa Yesus, waktu ia mengalami kebangkitan Kristus, hidupnya diubahkan. Dan yang pertama diubahkan adalah statusnya dari seorang penganiaya jemaat
Dari seorang pribadi yang begitu benci akan kebenaran, menjadi seorang yang begitu antusias memperkatakan kebenaran kepada siapapun juga. Yang kedua, perubahan hidup yang dialami Paulus yang kedua. Yang pertama adalah statusnya dari seorang penganiaya jemaat menjadi orang yang mencintai Tuhan. Maka yang kedua adalah perubahan akan arah hidup. Perubahan akan arah hidupnya. Yang tadinya dia tidak tahu berjalan ke arah yang mana, dia melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hatinya, melakukan segala sesuatu untuk memuaskan hatinya. Tetapi sekarang yang dilakukan Paulus pada saat ia mengalami kebangkitan Kristus adalah ia menjadi seseorang yang begitu antusias mengabarkan kabar baik, mengabarkan berita baik, mengabarkan kebangkitan Yesus akan membawa perubahan hidup bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adakah engkau dan saya sudah mengalami kebangkitan Kristus seperti Paulus? Adakah hari ini engkau dan saya sudah mengalami sungguh-sungguh kebangkitan Kristus dalam hidupmu? Adakah engkau dan saya hari-hari ini benar-benar mengalami, menghidupi kebangkitan Kristus dalam hidupmu? Atau engkau hanya seremonial belaka akan hari-hari perayaan umat Kristiani? Tidak ada gunanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kalau engkau dan saya hari-hari ini hanya memperingati hari kebangkitan Kristus sebagai seremonial atau hari raya keagamaan. Karena kebangkitan Kristus itu bukan seremonial. Karena kebangkitan Kristus itu bukan berbicara tentang hari raya keagamaan. Tetapi kebangkitan Kristus itu berbicara membawa dampak perubahan hidupmu dan hidupmu. Perubahan hidup yang ditunjukkan oleh Paulus kepada kita menjadi kunci, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik. Perubahan yang pertama di dalam perubahan hidupnya adalah dia merubah status. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, saya katakan, kalau engkau tadinya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi di hari Paskah ini engkau datang kepada Tuhan, membuka hatimu dan mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu. Waktu Yesus sudah masuk ke dalam hatimu, izinkan Yesus merubah hidupmu. Dimulai dari statusmu, dari seorang yang tidak kenal kebenaran, dari seorang yang tidak tahu berbuat benar, engkau mulai hidup memperkatakan yang benar, berbuat yang benar, bertindak yang benar. Engkau yang tadinya arah hidupnya tidak memiliki tujuan, engkau tadinya yang arah hidupnya tidak memiliki kemana engkau akan pergi, tetapi waktu engkau sudah mengalami kebangkitan Kristus hari ini, di momen Paskah ini, mari engkau arah hidupmu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk memasyurkan Tuhan, hanya untuk menyenangkan Dia Raja segala raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan di dalam kebangkitan itu adalah sesuatu kepastian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mengalami kebangkitan Kristus pasti mengalami perubahan. Tetapi kalau engkau tidak mengalami perubahan, itu ada sesuatu hal yang mungkin Bapak Ibu dan saya lewatkan, sehingga tidak sungguh-sungguh di dalam mengalami kebangkitan Kristus. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus telah memberikan pengharapan. Yang pertama tadi adalah kepada perubahan hidup. Maka yang kedua, kebangkitan Kristus telah memberikan pengharapan akan kepastian iman. Kalau yang pertama adalah perubahan hidup kita dari orang berdosa, dari orang yang tidak tahu kebenaran, mengerti kebenaran, melakukan kebenaran, menghidupi kebenaran. Maka yang kedua adalah kebangkitan Kristus memberikan pengharapan dalam kepastian iman kita. Kepastian iman dalam hal apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan akan perubahan hidup tidak bisa ada jika tanpa pengharapan akan kepastian iman. Maka itu Paulus menegur jemaat Korintus, di mana pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada jemaat yang tidak percaya,
akan kebangkitan Kristus dengan alasan orang yang mati tidak bisa hidup lagi. Bukankah hari-hari ini kita juga demikian? Kita ragu benar nggak sih? Kita orang-orang percaya yang mati di dalam Kristus Yesus nantinya akan dibangkitkan bersama Kristus. Kita masih mempertanyakan, padahal jelas firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, waktu mati di dalam kebenaran akan firman Tuhan, mati di dalam Kristus, imannya kepada Kristus Yesus, ia akan dibangkitkan. Paulus berkata kepada mereka yang tidak percaya. Paulus menegur dan menguatkan mereka bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup dan bangkit. Jika Kristus tidak bangkit, maka Paulus mengatakan sia-sialah pemberitaan Injil yang Paulus sampaikan, dan sia-sialah juga kepercayaan Paulus kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepastian iman berkaitan dengan keselamatan. Kepastian iman itu berbicara tentang keselamatan. Kepastian iman itu berbicara, adakah hari ini imanmu percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Kepastian iman itu berkaitan dengan keselamatan kita sebagai orang-orang percaya. Paulus mengumumkakan atau mengatakan, jika kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus yang mati dan tidak bangkit, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu bisa sadari, bisa merenung perkataan Paulus yang begitu dalam. Jikalau kita orang-orang yang saat ini sedang merayakan hari Paskah kebangkitan Kristus, tetapi kita sendiri adalah orang yang tidak pernah percaya akan kebangkitan, maka kita adalah orang-orang yang paling dari segala manusia yang ada di dunia. Mengapa demikian? Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena sama seperti semua pendiri agama. Karena kita menjadi sama kepada semua filsafat, para tokoh etika, kebudayaan dan lain-lain. Mereka semua mati dan para pengikutnya tidak mendapatkan kepastian pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sejajarkan Yesus Kristus dengan para tokoh yang ada. Yesus berbeda. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Tuhan yang adalah juga manusia pada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa kebangkitan memberikan pengharapan kita kepada iman keselamatan kita, sebab hanya Dialah satu-satunya jalan, hanya Yesuslah satu-satunya kebenaran, hanya Yesuslah satu-satunya hidup yang akan membawa kita kepada kehidupan. Tidak ada tokoh yang lain, tidak ada pribadi yang lain, tidak ada orang yang lain selain Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mati di hari Jumat Agung dan sudah bangkit di hari Paskah bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan di bawah kolong langit ini di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, tidak ada nama lain yang disebut selain Dia yang akan membawa kita kepada keselamatan. Kesimpulannya bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, mari mari pada hari yang baik ini, hari kita sedang memperingati kebangkitan Yesus itu, menjadikan kita mengerti bahwa Yesus bangkit membawa perubahan kepada hidup kita, bahwa Yesus bangkit membawakan jaminan iman keselamatan kita, membuat kita semakin kokoh, semakin teguh kepada Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini yang ada begitu banyak seliwiran berita-berita yang mengkhawatirkan, yang ada begitu banyak berita yang menakutkan. Tapi saya ingin katakan, waktu engkau dan saya mengalami kebangkitan Kristus sepenuhnya, maka kebangkitan itu membawa hidupmu berubah. Perubahan hidupmu jelas, perubahan hidupmu nyata, bukan hanya secara daging, tetapi perubahan imanmu kepada Kristus juga semakin nyata.
engkau semakin kokoh, engkau semakin teguh dalam imanmu kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini, kalau ada di antara kita yang saat ini sudah goyah, sudah khawatir, sudah mengalami keputusasaan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita alami kebangkitan Kristus ini sekali lagi dalam hidup kita, sehingga kita semakin kuat di tengah situasi saat hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini mereka mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan oleh karena situasi yang saat ini kami alami. Tapi melalui momen kebangkitan Kristus ini yang kami sedang peringati hari ini, kami semakin dikuatkan bahwa hidup kami berubah. Kami menjadi pribadi yang memiliki arah dan tujuan yang nyata, yaitu kami akan datang dan berkumpul kepada Engkau. Kami akan semakin kuat di dalam Engkau. Jikalau selama ini kami ragu, jikalau kami mengalami satu hal dan keadaan, kemanakah kami akan berharap? Hari ini kami semakin dikuatkan. Iman kami hanya tertuju kepada Kristus, karena kebangkitan-Mu ialah iya dan amin bagi setiap kami. Tuhan berkati umat-Mu, kuatkan dan teguhkan umat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh melewati situasi saat ini bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan kekhawatiran dan ketakutan, tetapi mereka memandang kepada hari kebangkitan-Mu, bahwa Engkau telah mengalahkan maut, bahwa Engkau telah mengalahkan segala virus apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tunduk pada otoritas dan struktur kepemimpinan adalah nilai kesetiaan yang harus kita bangun dalam gereja kita. Bersama saya Citra, kita menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube Multimedia CWS Gatsu dan Facebook GSJA CWS Gatsu dan akan ditayangkan pukul 7 WIB. Untuk doa dan konseling online dapat menghubungi Ibu Ade dan Saudari Elizabeth melalui via WA. Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, we feel the vibration. Berikan persembahan dengan dua cara, yaitu non-tunai dengan men-scan QR Code, atau tunai dengan mengumpulkan persembahan dan memasukkannya ke dalam amplop persembahan yang selanjutnya akan dibawa ke gereja di minggu selanjutnya. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini, kau berdiri dan membawa roh kami kepadaku. Sesuatu yang besar terjadi, mengubahkan
Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus buat lawatan Tuhan yang dahsyat di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Sungguh pun Tuhan, kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami menaikkan mezbah kami di hadapan-Mu, berdoa bagi bangsa kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan Yesus di dalam ibadah kebangkitan. Kami memperingati kebangkitan Engkau Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan membangkitkan bangsa kami Tuhan Yesus. Membangkitkan harapan kami Tuhan akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa ya Bapa, buat pemerintahan bangsa kami Tuhan pada saat ini Bapa. Agar Tuhan Engkau memberikan hikmat marifat Tuhan Yesus. Agar kami boleh Tuhan Yesus melewati Tuhan masalah Tuhan, sakit penyakit di bangsa kami Tuhan. Melalui Tuhan virus corona Tuhan yang saat ini Tuhan melanda bangsa kami. Bapa, kami minta Tuhan Yesus Engkau melindungi pemerintahan kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau memberkati Tuhan, bahkan Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biar Tuhan kami boleh Tuhan segera pulih Tuhan dari keadaan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Biar Engkau melawat dengan tangan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya akan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Bapa. Nah itu Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan. Buat Tuhan Yesus, setiap Tuhan Yesus tenaga medis Tuhan. Biar Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Mereka yang saat ini menjadi garda terdepan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Untuk Tuhan Kau pakai Tuhan menjadi Tuhan saluran berkat, menjadi pemulih bagi orang-orang yang sakit pada saat ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau menyertai Tuhan tangan-tangan dokter Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau menyertai pekerjaan mereka pada saat ini. Biar kami Tuhan pada saat ini Tuhan menopang mereka di dalam doa ya Bapa. Berikan kesehatan kepada mereka dan keluarga mereka Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang Tuhan telah terjangkit virus ini Bapa. Biar Engkau Tuhan mengulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, menyembuhkan mereka Tuhan. Bahkan bilur-bilur darah Yesus Kristus di kayu salib menyembuhkan segala sakit penyakit yang dijangkiti oleh virus corona ini ya Tuhan Yesus. Pulih di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan melewati semua ini Tuhan di dalam penyertaan Tuhan. Karena kebutuhan kami saat ini adalah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan Tuhan, memberikan kesabaran Tuhan kepada kami. Biar kami Tuhan semua Tuhan boleh bersama-sama Tuhan Yesus turut Tuhan dalam program pemerintah Tuhan untuk mengisolasi Tuhan diri kami Tuhan, menjaga jarak dengan orang-orang Tuhan demi keselamatan bangsa ini Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan agar pada saat ini Tuhan kami mengangkat doa kami Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang berada di rumah-rumah Tuhan, yang pada saat ini beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Mungkin Tuhan di antara jemaat-Mu ada yang sakit pada saat ini. Mari ulurkan tangan-Mu menjamah Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan mereka disembuhkan ya Bapa. Dan bila Tuhan ada mereka di dalam pada saat ini Tuhan kekurangan Tuhan di dalam finansial, mereka kekurangan di dalam perekonomian Tuhan, mari Engkau melawat Tuhan, mencukupkan Tuhan jemaat-Mu Tuhan pada saat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus agar tangan perlindungan Tuhan dan kesehatan Engkau limpahkan di tengah-tengah keluarga umat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, waktunya bagi kami Tuhan untuk menerima doa berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua.